Sakit tahu yang kalau misalkan di sini tarawih itu berapa rakaat sih? 11. Ada ayat 23, nggak apa-apa. Ayat 11 mundur, yang 23 lanjutkan. Tidak itu ya? Betul nggak? Subuhnya biasa dipungut atau tidak di sini? Tidak. Nggak biasa pungut. Nggak apa-apa. Nggak usah. Maksudnya berapa suatu ini terpungut? Nggak usah begitu. Ikuti imam. Innamal imam ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya kunut, ikut kunut. Kalau imamnya tidak kunut, jangan kunut. Karena menyelisih imam itu membatalkan salat. Berjamaah, membatalkan berjamaah. Begitu. Kalau imamnya kunut, ya ikut. Oh saya nggak mau, ya nunggu sebentar. Mama, imamnya begini, kita nggak biasa kunut, tinggal nunggu sebentar aja ya. Saya mau protes, bukan kunut, langsung rukuk. Batal berjamaah. Udah nggak musim, berantem gara-gara begitu, betul nggak? Yang 11 enggak 11. So, yang 11. Begitu. Yang 23, berarti yang 11 mundur, yang 23 lanjutkan. Kenapa ya kalau gitu ya? Kenapa kita berantem gara-gara salat rakaat tarawih, tapi kita tidak pernah berantem kalau ada orang yang ngaku Islam dan pernah ke masjid? Betul nggak? Salah. Siapa lagi baca Quran? Kalau baca Qurannya masih bahasa artis tak kalian tobat, tapi ini kali umur dan tinggal di coba. Maaf ya saya tukang mancing keributan. Inna si sama. Justru yang terbata-bata terus dapat pahala dua. Satu, berusaha ini baca Quran. Dua, membaca Quran meskipun masih terbatas. Baca Quran. Makanya bareng-bareng di sini kan suka ada analisa terus bareng-bareng. Masih analisa bareng-bareng. Saling mendengarkan yang ini baca yang ini dengar. Jangan kejar target. Jangan kejar target ingin hatam. Yang penting baca sama-sama. Satu ayat diulang-ulang sekian sama malamnya satu ayat yang akan bacanya. Sampai benar bacanya. Begitu. Misalkan begitu. Atau bikin kelompok banyak. Kelompok pertama kelompok yang memperbaiki bacaan. Kelompok yang mengejar khataman. Misalkan begitu. Itu di masjid. Yang ketiga apa? Kajian-kajian keilmuan seperti ini. Maka silakan. Terserah. Dan jangan dibayangkan bahwa untuk melakukan masjid itikaf di masjid itu hanya di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan begitu Bapak. Asal itikaf di masjid. Anak saya dari mana? Pak, panggil apa saja? Pak, mau itikaf di masjid. Oke, silakan. Sama teman-teman. Pak, boleh bawa bantal nggak? Boleh. Pak, boleh bawa HP nggak? Terus bawa HP apa? Kita mau main game di masjid. Ya boleh, tapi jangan ribut ya. Bener Pak, sampai jam 3 pulang, saya sudah bangun, siapa? Dibuka, sepertinya belum tidur, sudah itikafnya sudah. Apa yang maksud tadi? Baca doa. Doanya apa? Doa hatinya aja yang bisa. Terus teman-teman yang lain sama juga. Terus apa? Ya ngobrol lah, senang kemarin. Ada banyak di masjid. Padahal saya ada di belakang. Banyak kan? Bawa ada cerita. Datang langsung tidur Bu. Suruh sahur kayak saya yang Allah. Oh iya sahur dulu. Antum habis itikaf. Nah itikaf itu kemana di bulan Ramadan? Mana di luar bulan suci Ramadan juga misalkan Bapak Ibu dari maghrib sampai isya. Ya. Bagusnya masih Bapak Ibu maghrib isya itu nggak keluar masjid dulu. Masih duduk di sajadah ini, di karpet ini. Masa sih tidak ada kegiatan dari maghrib sampai isya? Ada Pak, ngobrol, ada di luar dari kopi misalnya. Baca Quran, itikaf. Begitu? Kan kalau itikaf harus dilihat. Ibu sudah lihat itikaf di sini semuanya udah? Sudah lihat itikaf sekarang di sini semua? Jangan lupa kita juga lihat itikafnya. Harus lihat itikaf. Nah, wa yu'minu makan di masjid.
niat saya iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Saya begitu. Kapan batalnya iktikaf? Kalau keluar masjid. Selama kita di masjid dan kita niat iktikaf, maka kita dapat pahala iktikaf. Begitu. Itu kan masjid. Masya Allah. Maka didesain kegiatan masjid itu dari maghrib sampai isya itu, meskipun dia punya kepentingan bisa pulang, bisa keluar masjid, kita ada kegiatan. Contoh misalnya, pada maghrib sampai isya, kalau kajian, kalau ceramah, kalau ngaji mungkin terlalu sebentar waktunya, mungkin bisa datang sebentar. Jangan sampai tadarus itu selesai kemarin, selesai tadarusnya. Di masjid dekat saya, dekat rumah, itu begitu baca isya itu, bapak-bapak meriuh apa? Beres kalau itu ayah kasih inisiatif bilang teraskan kalau kelompok dengan Madinah masjid diuruskan terus masjid terus akuran di biasa sosialnya sampai setengah berjalan terus meskipun tidak banyak hanya 1, 2, 3 ayat selesai tapi masih terus begitu. Apalagi tadi apa bu? Salat terus apa lagi? Baca Quran, kajian, apalagi banyakin doa, zikir, sakit, doa. Terus nantiasan masyarakat bahasa Indonesia Gusti, kalau kamu lebaran, Allahumma inkan THR korin, bahinan, bakorin, Gusti komin THR tapi cakapkan kami. Wa inkan asirul mayasir mumihesai kini gambilkan kami. Wa inkan korilan bakasirul amasanik siksakan Gusti. Satu bahasa udah, pemitu biasa. Oke, sudah kita. Apalagi banyak berderma, bersedekah, itu tinggal itu. Saya lupa dari SMP dulu. Macam itu kerayakan yang punya, kerayakan saya. Karena terus dibagi itu terus dapat kata khas masing-masing. Punya. Alhamdulillah. Terus yang kedua, menjemput caranya dengan itu. Lailatul Qadar kita sekarang bumi bu. Lailatul Qadar kita bumi tadi, bumi 23. Oh, maknanya cina. Eta berdasarkan rumus Imam Al-Ghazali. Upami Ramadan, kalau Ramadan mulai hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya malam 23 kata Imam Al-Ghazali. Kalau politik itu terus beres. Itu pengalaman Imam Al-Ghazali. Selama beliau hidup, setiap Sabtu mulai Ramadan, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 23. Pengalaman beliau. Tapi ulama yang lain tidak begitu. Beda-beda pengalamannya. Ya. Makanya kata Rasulullah, taharru Lailatul Qadri. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Karena dirahasiakan oleh Allah, maka 10 terakhir kita mengikuti Rasulullah. Dalam hadis yang disebutkan, Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya setiap 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kenapa? Memperbanyak ibadah dibandingkan hari-hari sebelumnya. Begitu. Ibu-ibu, saya itikaf di masjid 10 terakhir. Itikaf coba Ustaz, di Isya itikaf tarawih. Meskipun banyak ada nyiapkan masa kesawir, tapi ada yang paling sederhana kata Rasulullah, kayak baru bersama kata beliau, kalau orang puasa dengan ikhlas, sholat isya jamaah, sholat tarawih, maka dia pasti mendapatkan kata beliau. Sederhana kata beliau, yang puasa jalannya dengan baik, misalnya sholat tarawih, kunci dalam Lailatul Qadar banyak ciri yang disebutkan oleh ulama. Gimana sih menandakan Lailatul Qadar itu? Katanya pagi-pagi itu udara atas sejuk, tidak panas, tidak terlalu dingin. Tapi kalau cirinya seperti itu, orang baik banget dia engine dan udara. Itu sebetulnya karena dirahasiakan oleh Allah, maka kita berlomba-lomba ini mendapatkannya. Maka yang paling sederhana untuk memastikan Lailatul Qadar itu bagaimana sesuatu yang diturunkan pada Lailatul Qadar itu ada dalam diri kita. Dimana surat Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya kami anzalnahu menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar pada malam Lailatul Qadar. Anzal
Anzal tidak kata anzal. Anzal itu menurunkan sekaligus. Dari mana? Dari mana? Di mana? Longsor pertama kali itu di mana? Bantu dari mana? Dari mana? Allah menurunkan sekaligus ke mana? Ke bumi ke mana? Ke bumi ke istiqomah ke padang wangi ke mana? Ke mana? Ke mana itu? Ke samain dunia. Lalu setelah itu turun berangsur-angsur selama berapa lama? Selama 22 tahun. Nah, selama 23 tahun lah kita perhatikan. Turun secara berangsur. Kalau anzala itu sekaligus diturunkan. Nah, itu yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan sekaligus. Nah, kata para ulama, maaf nih, ini streaming itu enggak. Begini, kata para ulama, sampai Lailatul Qadar tidak akan pernah ketemu Lailatul Qadar. Enggak kasar. Sampai Lailatul Qadar tidak akan bertemu dengan Lailatul Qadar kalau inti Lailatul Qadar tidak masuk ke dalam diri kita. Apa intinya? Butul Quran. Inti Al-Quran. Apa inti Al-Quran? La ilaha illallah. Kalau tauhid tidak ada dalam diri kita, sampai nangis darah, sampai sobek, apa itu? Jidat kita sujud terlalu lama, sampai hitamnya jedor lagi kita sujud baik nyari dari Tuhan, tapi tidak ada kalimat tauhid dalam hatinya, tidak akan pernah terjadi. Harus ada tertanam terpatri dalam diri kita apa? Kalimat tauhid, budrul Quran, benih intisari Al-Quran, la ilaha illallah. Kalau orang sudah ada dalam hatinya, maka mungkin saja statement untuk mereka. Kalau kita gunakan rumus bahan tadi, saum 19, Isya 6 berjamaah, Tarawih bertedikan juga, pasti kemingguan. Amin ya Allah. Baik atas kemingguan Al-Quran, mana kacu? Kacu atas kemingguan Al-Quran? Ada? Ada? Ada ibu? Ada yang sudah dapat Lailatul Qadar selama Ramadan ini? Atau selama tahun-tahun sebelumnya ada yang pernah dapat Lailatul Qadar? Insya Allah. Kata guru saya, kalau menang mudah-mudahan jemuran khusus kanan hasilnya teh manganawiyah. Mudah-mudahan kini Lailatul Qadar. Semoga dapat Lailatul Qadar. Kalau menanam mudah-mudahan disirami dengan manganawian. Hasilnya teh susu ganan. Hasilnya teh susu ganan. Agama kita bukan agama manganawian. Agama Islam itu agama pasti. Bukan agama mudah-mudahan. Mudah-mudahan hanya bahasa ketawaduan seorang hamba di hadapan Allah saja. Tapi dalam Allah pasti semuanya itu pasti. Termasuk Lailatul Qadar. Apa termasuknya? Man alzama kalimat taqwa biqalbihi. Siapa yang mengilzamkan, mengucapkan kalimat taqwa la ilaha illallah. Ketika Lailatul Qadar diingatkan kita Lailatul Qadar. Maka kata ulama ada kemudian dimana secara malam saja, tetapi keutamaan waktu di mana kalimat la ilaha illallah tertata di dalam jiwa kita semua. Jadi kulit, daging, tulang, sumsum kita semua kemana-mana la ilaha illallah. Kalau sudah gitu, tidak akan ada lagi kasus laut di Magelang. Tidak akan ada lagi kasus bahwa pertama setelah lain yang tidak antri. Kenapa? Karena selamanya merasa dipencam, dimonitor, dilihat, di CCTV oleh Allah. Ya di CCTV.
ingin tidak panas. Aduh, tos saya tak sanggup sih atau mana tahu akan terjadi kami berita. Nah, lalu kemudian itu pada waktu keutamaan di mana seseorang mengucapkan terucap dalam dirinya, ya, kalimat dan Allah Taala alzamahum kalimat taqwa, maka Allah mengizinkan kalau itu mengucapkan ini memasukkan, ngecor, mengucapkan kata Allah di dalam organisasi. Beda, benar, maaf. Izin saya katakan ya. Kita kemana kita? Sini ya. Misalkan kita ke sini. Coba. Orang yang ada kalimat takwa dalam hatinya dengan yang tidak ada, pasti beda dulu. Allahu Akbar. Ini. Allah. Begini ada? Yang begini ada? Ayah. Ada yang begini ada? Ada yang begini ada? Ayah. Ada yang sama begini ada? Ada yang sama begini ada? Ada yang tidak angkat ada? Ada ayah, ayah, ada yang tak berdiakan. Ini jadi ini, ada yang tidak, ada yang seperti tidak, ada yang ini apa yang kita terima tak, ada yang ini kita tidak. Ayo Allah apa? Gimana? Ayo kalian, ada yang ada, ada yang tidak, ada yang tidak. Juga ayah, ayah, coba haji bro, masih ada yang soal begini, ya. Allahu Akbar. Apa percaranya? Yang di mana? Silakan sesuai dengan fikih yang ibu yang diajarkan Ustaz kita semua. Mana silakan. Coba saya bedain. Kalau dalam hatinya hidup kalimat la ilaha illallah ketika sholat dari awal sampai akhir tadi saya sampaikan. Allahu Akbar. Kalau di sini yang tidak hidup la ilaha illallah dalam hatinya, ya, maka gentayangan kemana-mana pikirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, Bapak Ibu. Bisik abdi dengan dari ya. Bisik orang umur atau waktu diundang dari. Mohon maaf. Sholat dohir kita, badan kita, ya, hanya sampai sajadah yang kita pilih. Betul nggak? Ini bisa terangkan sebenarnya. Wah, sesak usah mencoba. Sholat fisik kita hanya sampai sajadah kita, betul nggak? So, ada nggak yang sholat di sini, di istiqomah? Tahu ketika sholatnya, ibadah. Ada yang lihat ya? Sholat fisik kita sampai sajadah, betul nggak? Tinggal kita tampil di kasar, kan dia mau sajadah, betul nggak? Itu memang mau sajadah, betul nggak? Bangun bintang, betul nggak? Itu yang terakhir. Lalu yang sampai pada orang mana kita? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Setelah ngaji hari ini, jangan kita mudah-mudahan. Harus pasti sholat kita itu sampai kepada Allah. Ya, isi pondok murid harus dia, isi pondok murid. Atau di pondok. Nah, sahabat tidak bisa diambil. Sholat itu ibu halal tiba ini. Ini gimana? Lalu apa yang sampai kepada Allah? Bukan yang fisiknya Bapak Ibu. Sangat hanya memindahkan sebagian harta kita. Jadi kita merusakin kepada mustahil, betul nggak? Nggak sampai kepada Allah, betul nggak? Haji hanya jalan-jalan saja ke Mekah dan ziarah ke Madinah, betul nggak? Nggak sampai kepada Allah, betul nggak? Saum hanya haus, hanya lapar dan haus saja, nggak sampai kepada Allah. Lalu yang mengangkat sampai kepada Allah itu apa? Konektivitas irtibatul qalbi ila Allah Ta'ala. Hatinya nyantel eling ingat zikir ka Gusti. Kalau ingat kepada Allah, maka salatnya sampai kepada Allah. Bacakan sama-sama. Ilaihi, ayo. Yas'adu. Sot. Yas'adu. Tamanyo. Yas'adu. So, kali kita sote tadi monyo. Latihan anak sampai kita bisa bos dia. Kan, Mas, beli pas. Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu ilaihi ka Allah yas'adu naik al-kalimut thayyibu kalimat thayyibah itu ada yang Allah la ilaha wal amalu salihu dan amal saleh yarfa'uhu Allah mengangkatnya bersama kalimat thayyibah.
Mana? Kamu dia, sebentar. Iya. Jelas nggak? Atau sungguh? Misalkan ini sholat. Ini apa ini? Tas. Nah. Misalkan ini diibaratkan sholat kita. Sholat kita yang zahir, yang sampai sajadah itu. Bagaimana sholat ini dipastikan sampai kepada Allah? Kalau hatinya selama sholat ingat kepada Allah. Nah, kalau hatinya ingat kepada Allah, maka ingatan kepada Allah itu yang mengangkat sholat kita sampai kepada Allah. Yas'alu naik, al-kalimut thayyibut kalimat thayyibah. Nyambung ingat kepada Allah. Buat amal soleh dan amal soleh, sholat kita, zakat kita, haji kita, saum kita, sedekah kita, dan sebagainya. Biar Allah mengangkatnya bersama kalimat thayyibah. Kalau sholat kita serokaat, singkat sana. Satu rakaat di sini berapa menit? Di sini apa yang menit? Serokaat di istiqomah berapa menit? Menit. 2 menit. Aku bilang itu 2 menit. Mungkin. Berapa? Besar sepakat semenit ya. Ya. Semenit sama gancang ya punya. Semenit aja. Berarti kalau sholat zuhur berapa menit? Sekarang tinggal cek ibu. Ingin memastikan sholat kita sampai di mana? Selama 4 menit itu berapa menit ingat kepada Allah. Kalau dari takbiratul sampai salam ayah anda, kita ingat kepada Allah, maka 4 menit itu sampai kepada Allah semuanya. Kenapa? Karena di mulai takbir sampai salam dan kita yang paling benar ingat kepada Allah sampai kepada Allah. Harus yakin. Waktu berubahnya hatta yang dia akan yakin. Ibadahlah kepada Tuhan kata Allah hatta yang dia akan yakin sampai datang keyakinan kepada kita. Dalam takdir yang banyak itu hatta yang dia akan yakin sampai datang kematian. Masih itu sampai lama. Karena Allah Rasul mengatakan hatta yang dia akan yakin sampai yakin kepada Allah sampai terbawa oleh Allah. Kan tidak baik kita berdoa, ya Allah, yakinkan kami kasih kesehatan. Ditanya sama tetangga, ibu yakin doa diterima? Yakin doa terkacil. Terkacil. Kalau berdoa harus yakin bahwa doanya akan dijawab oleh Allah. Jangan, ibu yakin bahwa diterima doa. Kamu kira-kira berdoa yakin. Harus yakin. Akan itu memang pasti akan diterima. Ya, jadi kalau 4 menit ingat terus kepada Allah, maka 4 menitnya sampai kepada Allah semua. Tapi kalau selama 4 menit sholat duhur, sholat asar, sholat isya yang tertengah itu ingatnya hanya sebentar saja. Allahu Akbar. Saya kata itu selama itu sing kusuk, sing ingat ke Allah kan cek ujuk mengamuk jas dulu ya kudu ingat ke Allah. Cek setan itu pacar hari sholat kusuk cari ke Allah, tahu ingat kan Allah. Ini mesti mematakan di setan. Assalamualaikum. Lain khusuk, karena ngapalkan khusuk. Khusuk, ibu mohon maaf, Bapak Ibu saudara. Khusuk itu apa? Khusuk saya nangis. Allah. Hebatnya kau cuk di khusuk selama curi ke suaranya. Kau ingat hutang. Betul nggak? Hutang itu seperti hal yang tapi ini serius. Ya, nangis itu belum tentu khusyuk. Meskipun boleh jadi karena khusyuk orang bisa jadi menangis, betul kan? Betul kok? Ustaz Adi Hidayat, seperti kali di video di YouTube, di WA, di TikTok saya, beliau menekankan supaya ngerti baca Quran. Kenapa? Karena itu mengantarkan kepada khusyuk, tapi khusyuk tidak ngerti cepat. Bukan. Kalau khusyuk diartikan ngerti bacaan salat, bukan harus salah. Betul nggak? Ya kalau khusyuk cerah salah. Khusyuk kata Allah yang diri antar syarat itu dirilah. Apa mudah mengapa kepada orang-orang beriman dari majelis Roma dalam seluruhnya antar seluruh ataupun khusukan kaumnya berzikrillah dengan cara berzikir kepada Allah. Jadi benar Lailatul Qadar tidak mungkin akan ada orang yang punya benih Al-Quran yang diturunkan pada malam. Apa punya Al-Quran itu? Apapun pekerjaan kita, tidak usah malu, tidak usah gengsi. Karena itu adalah takdir pekerjaan kita masing-masing. Yang penting kalimat tauhid masih ada di dalam. Betul tak? Jangan mikirin lebaran tidak punya baju untuk ganti, karena tidak ada kewajiban harus ganti baju ketika lebaran. Yang penting hatinya semakin bagus, semakin kuat. Wilujeng menjemput Lailatul Qadar. Siapa yang selalu baik
sholat isya berjamaah, melaksanakan tarawih, pasti mendapatkan Lailatul. Iya, karena malam itu kita beraktivitas, betul nggak? Betul ibu? Betul kan? Aku mau bayar cenah di ngarutan nanti, boleh Lailatul Qadar. Tombobo 10 terakhir. Ayo, bego terakhir. So, kan Allah merahasiakan di mana Allah menurunkan Lailatul Qadar. Betul nggak? Setiap tahun kita lakukan itu. Kebiasaan-kebiasaan kita di masjid, jabat, sebagainya. Tapi jangan juga begini, Bu. Kalau ada istri pembantu, iya kan? Ibu, terpanggil. Abdi ujung. Kos kening mulai dulu konsep. Action. Pakai ya. Tujuan kita masalah kita. Karena intinya ini adalah akhlak. Semakin rajin berdoanya, makin kaya Islam. Bapak-bapak, masih ngerti agama dan istilahnya, semakin bapak rajin ibadah, semakin baik kepada istri. Kalau kemarin ngasih bekal sebulan 100.000, sekarang sebulan 100 juta. Namun amin berarti sama. Paling tidak betul katanya makin lembut, begitu ya. Ibu-ibu makin melayani suaminya. Kalau datang ke selamat bantah karena cintaku. Mau bikinkan kopi atau susu atau makan dulu. Air handuknya sudah siap untuk mandi. Ini handuk yang baru cuci dan disetrika. Murah kalinya makin hormat kepada orang tua, orang tua makin sayang kepada anaknya. Tetangga baik, sedekah dengan tetangga. Gak punya uang buat sedekah, murid ini. Assalamualaikum Ibu Yati, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nia. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kau tersenyum di hadapan saudaramu, sedekah. Soal senyum lagi. Apa yang kata-kata perlu sering di dalam pantangan. 5 menit kemudian di WhatsApp Istiqlal, terima ujuk ilhamnya tidak. Saking pentingnya kita berbagi kepada tetangga kita. Yuk, kalau memang Ramadan ini, dan semakin bagus akhlak. Pengurus masjid makin keren pelayanannya kepada jemaah. Jemaah makin keren partisipasinya dengan pengurus masjid. Kita Ramadan yang akan datang makin semarak, makin berkah untuk warga Istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tos Ya, terima kasih Pak Ucup yang telah menyampaikan wawasan pada kita ya Bunda. Sekarang sesi kedua ini, sekarang dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ya, sekarang kami buka 3 pertanyaan. Oh 1, Bu Ika, siapa lagi? 2, 1 lagi. Dari Bapak Ibu. Ada lagi, satu lagi. Baik, ini aja pikir dulu. Aduh, pertanyaan pertama tuh pada sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi. Tadi Ustaz mengatakan ada 7 kelompok yang mencintai Allah. Nomor 1 disebutkan yang hatinya terpaut pada masjid. Saya meminta singkat saja. Yang lainnya yang nasabnya sisanya kan. cepat yang satu, imam dan pemimpin yang hadir. Yang kedua, Rasulun kaum ummal dan masjid. Yang ketiga, perjudahan yang ta'abudillah islamai wa tafarraqu alaih. Yang keempat, Rasulun tasaddaqa bisadaqatil fa'afa'a ta'ala sunnatun fikum yamin. Atas dulu. Hiji pemimpin yang hadir. Luka 2. Jalmi anu manehna nyantai masjid di atasnya. Luka 3. Jalmi anu tepat pemisah karena Allah, saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah, boleh jadi suami istri saling mencintai lalu ditakdirkan oleh Allah berpisah karena Allah. Kemudian dengan gurunya, siswa dengan muridnya bertemu berpisah karena Allah. Kakeknya dengan bapaknya bertemu terus sama ibu. Lihat wae. Kita menghadirin sudah 2. Muka apa? Wasyabun nasyafi ibadi rabbi, pemuda yang tumbuh besar. Nih, pemuda-pemuda
Nasa'i ibadah terhadap yang tubuh besar ibadah kepada Allah. Masih aman kalian tapi rajin ibadah kepada Allah. Itu termasuk 7 kelompok. Pertama lagi itu, kan? Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun datu maksibin wajahani faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat mesum, berbuat tidak senonoh oleh perempuan yang cantik, yang jabatannya tinggi, uangnya banyak, status sosialnya mulia, tapi dengan gagah laki-laki itu mengatakan, mohon maaf, ini akhafullah, saya nggak bisa mengikuti ajakan kau. Sama. Hukum lawannya, perempuan yang diajak berbuat tidak baik oleh seorang laki-laki yang gantengnya luar biasa, yang jabatannya tinggi, uangnya banyak, status sosialnya mulia, tapi perempuan itu dengan gagah mengatakan, punten maaf mas, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Yang kepada kamu, yang kena, tasawuf kau misalnya pakai manfaat, jalmi atau sedekah, baru disebutkan sedekah, bersembunyi, sembunyi sedekahnya. Kalau dia sedekah dengan tangan kanan, ya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga kalau dia sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Saking sembunyi-sembunyi. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha ta'ala khaliyan fafadat aynahu. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah khaliyan di keheningan malam. Ketika orang lain terlelap dan tidurnya di bawah dalamnya, berdiam aku menanya bulu mata, tapi dia berzikir kepada Allah. Fafadat aynahu, lalu berlinang kedua air matanya. Kenapa? Khaufan, karena takut siksa Allah. Warja'an, dan berharap rahmat Allah kepada Allah. Itu adalah orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat ketika tidak lagi dilindungi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Jadi 7 kelompok yang akan dapatkan bagian dari dalam bentuk perlindungan Allah di dalam apa? Menuju sunnah sekali Rasulullah mengatakan itu. Ya, dalam bentuk perlindungan Allah ketika tidak ada lagi perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Atasnya mutunya. Baik, satu lagi. Ya, tolong ambil mic-nya. Badan. Tadi biar anak-anak yang kecil-kecil ini suruh ngambil mic, ini akan belajar. Nah, gitu harusnya. Nanti sama abah satu lagi ya. Ya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Paling dia kan kancingnya ke kumau sana dia anak kita. So, bantu saya namanya di mana? Nama saya Aceh Muhammad Pak. Oh, Kang Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, saya bertanya masalah wama ilmu mastadil hilang dari akhir. Biasanya Allah itu menyambungkan dengan mana-mana wa'amilu sholihati. Kalau kita berkaca kepada ingin memuji dengan menurut contoh Rasul lapor kenal aku fi Rasulillahi uswatun hasanah, supaya kita tidak terjadi di antara masalah itu ada jaminan Ustaz. Saya mohon penjelasannya. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu Kang Aceh. Itu saya sudah tahu Kang Aceh. Masih apa? Atau kita bacakan ayat ya. Alhamdulillah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa khasha ulaika ay yakunu minal muttaqin. Ya. Bagaimana caranya supaya tidak terjebak kepada bid'ah? Ini Bapak Ibu semua. Kita itu diperintahkan Allah untuk memeluk agama Islam sudah lengkap sekali, termasuk lengkap dengan contoh-contoh. Ya, aranjen ya. Kalian semua masuklah kepada agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya
ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhan nas. Catat di garis bawah. Yang harus masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Kesempurnaan itu bukan hanya sekedar perintah saja dari Allah, tapi ada role modelnya, ada contohnya. Contohnya, role modelnya, ikonnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Ya. Ada contohnya. Salat Rasulullah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat kalian aku. Haji kudu anni asal. Lakukanlah rangkaian haji itu seperti kalian mengambil cara haji itu dari Rasulullah. Nah, pertanyaan sebelum ibu bapak pernah ketemu Rasulullah? Jawab. Pernah lihat cara Rasulullah SAW? Pernah? Terus bagaimana kita mau melihat sesuatu Rasulullah? Baca hadisnya Pak Ustaz. Dari sinilah muncul perbedaan bagaimana memahami hadis Rasulullah. Maka sholat kenapa ada perbedaan? Dari angkat tangannya beda-beda, betul? Ya, nyimpannya beda-beda, betul? Apakah tumanina masuk rukun atau tidak? Beda-beda, betul? Kata Imam Hanafi tidak mensyaratkan tumanina sebagai rukun sholat, jangan. Tapi imam yang lain menyebutkan itu masuk rukun sholat harus tumanina. Nah, kenapa? Karena cara memahami hadis itu masing-masing berbeda. Lalu bagaimana kita menjaga otoritas ibadah kita supaya sama dengan Rasulullah? Harus tersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah. Pak Ustaz Aceh, kalau wudhu seperti apa? Wudhu saya itu basuh muka itu dari mulai tempat jadinya rambut, bawahnya sampai dagu, tingginya sampai cacat telinga, sampai cacat telinga kita. Pak Ustaz itu dapat dari mana? Ahli dari batu tekaci. Wudhu kita harus jelas. Saya wudhu dapatnya dari Ustaz Kamaludin. Ustaz Kamaludin dari Cikole dari mana? Sampai ke Imam Syafi'i, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seluruh rangkaian ibadah kita itu harus jelas sanad amalnya. Wah, saya bisa tampil. Ya. Pada sholat itu apa yang dibaca? Oh, saya mau baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Di mana ayat hadisnya? Betul. Ayat Rasulullah macam itu tidak tahu. Lalu ibu baca begitu apa? Abi menuturkan Ustaz di mana? Di guruna. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ruang kenapa orang saling membid'ahkan satu dengan yang lain itu karena sanad amal masing-masing tidak diketahui. Kalau pagi hari sholat caranya dulu, ya. Kemudian saya tahu dapatnya, oh iya, dia ikut imam ini. Lalu beliau lihat saya, dari mana kau Ustaz? Ini, oh iya. Tidak akan ada lagi orang, kamu bid'ah, saya sunnah, kamu bid'ah. Tidak. Kalau kita masing-masing mengetahui dari mana dasar kita melakukan sesuatu. Harus tak? Bapak ibu mana? Bapak-bapak nih, ibu-ibu gak mungkin kencing sambil berdiri. Bapak-bapak masih ada kebiasaan kencing sambil berdiri? Bapak-bapak? Ibu-ibu ada? Bapak-bapak masuk ini? Kencing sambil berdiri? Rahasia kita. Masuk? Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf Bapak-bapak. Kalau kita mau apik, mau ikut sunnah Rasulullah, satu, kalau tidak dalam jangan kencing sambil berdiri. Contoh, kalaupun berdiri terpaksa di urinoir, kan saya dikotakan ini. Pak, mohon maaf, sepercik saja, satu percikan kecil saja, seujung jarum kena pakaian kita, lalu pakaian itu pakai sholat kita, sholatnya najis. Oh, tapi semuanya. Riyadul Bariyah memberikan solusi dari ulama ini. Bagaimana kata Sarah Riyadul Bariyah? Kalau kita habis kencing, ya, kita sudah berusaha supaya air kencing tidak ciprat lagi ke pakaian kita. Ambil air dari keran, ya. Putarkan air, lalu air dipercikan kepada kita, ke pakaian kita. Red, sampai kelihatan basah-basah. Untuk apa
supaya kita pastikan bahwa yang basah ini bukan air kecil tapi dari air yang sengaja kita ambil dari akan menyebabkan haus kita. Gitu bro. Kalau kita misalkan gak usah kaca, kalau kita berbeda, semua kita terjebak bid'ah. Semua kita. Jumlah bid'ah. Kenapa pakai bahasa Indonesia? Rasulullah tidak pakai bahasa Indonesia. Betul nggak? Kan bid'ah itu dalam ibadah. Jumatan kan ibadah. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Makanya ada ulama yang mengatakan bid'ah itu ada dua. Memaknai kalimat kulit. Ini kudu selesai hausnya. Tercukup hanya mengaji hadis saja. Perangkatnya mana kulun dan mana ba'dun. Sebagian dari bid'ah itu dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sebagian dari bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat pasti bagiannya satu pesan saya supaya kita tidak terjebak pada bid'ah. Semua yang kita lakukan dalam bentuk ibadah harus jelas syaratnya. Ibu zikir misalkan la ilaha illallah la ilaha illallah. Ayo subhanallah kali goyang-goyang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di mana itu goyang-goyang tadi? Siapa mengajarkan goyang-goyang tadi? Jelas saja. Apa tahu? Itu jelas tahu. Harus jelas. Benar ya. Ibu, wudu. Yang di rumahnya masih ada apa? Ya? Kan pakai apa? Pakai kayu. Benar ya? Ibu hati-hati kata Madam Sami, kalau air yang kita gunakan untuk wudhu, lalu kita duduk sini masuk ke kayu kita, lalu bergabung dengan air yang kurang dari kolam, mustamal itu tidak bisa digunakan untuk bagian yang lain. Tapi belum memberikan solusi, apa? Harus ada niat untuk iktiraf, niat menggunakan sebagai migroh itu apa? Contoh tenang. Maju. Meskipun kita tidak pakai ini, tapi kita niat untuk tangan ini bukan untuk tangan, tapi tangan ini digunakan untuk sisiu. Atau bisa bersama sisiu makan siu. Selaceng ya. Supaya kita aja tidak terjebak pada perbuatan bid'ah, maka semua yang kita lakukan sanadnya harus kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarawih di dia rakaat semua. Sama-sama apa mati dulu. Apa tempat dulu sok pada bid'ah. Bid'ah atau tempat dulu. Sholat menghina dua-dua empat. Mau begitu kita? Enggak begitu, karena yang empat juga punya dalil. Betul nggak? Karena saya bacanya sholatul lail masna. Dari mana kadinya? Sholat menghina dua. Jadi istiqomah apa bagi lu habis. Padahal hati mereka udah kita tahu itu. Sholat menghina dua. Kalau kita baca dalil hanya satu saja dan kita tekstualis, pasti nyala dalam dua. Maaf, boleh tapi tidak rumah. Jangan tidak atau hiji. Kami pada konsisten dua sholat lain, mestinya witirnya bagi dua hiji merasa. Tapi contohnya Rasulullah tidak bisa terima. Untuk ada hadisnya bertentangan, ada konteks hadis itu. Ini cerita tentang apa? Ini cerita tentang apa? Begitu. Kumaha cara masuk ke Rasulullah ke nasihat. Naos, baca. Lamun tenang, tos. Namun canggah pernah tong menyebut ayat. Kalau belum mengerti, jangan menyalahkan. Ini keren bahasanya. Kalau belum menemukan, jangan bilang tidak ada. Karena banyak udah atau apa? Nah ini mana? Ini kan mesti kamus nih, ya mahasiswa dari kita semua. Jadi kalau kita tidak tahu, jangan bilang tidak ada. Kalau ada yang tanya, bukan dalilnya. Saya akan menekan dalilnya. Gitu. Kau minta terang, ya kata Imam Ali. Kalau kamu tahu, kata Sunnah. Kalau kamu tahu, akhiri dengan Allah Taala. Tapi kalau kamu tidak tahu, bilang lah. Saya tidak tahu. Ibu, dalilnya yang itu tak minta tempatnya baringaran. Ya sudah, aku itu lebih terang. Jago atau orang kita yang mana? Tapi kalau tahu, akhiri dengan wallahu. Karena boleh jadi pemahaman kita terhadap
dalil itu berbeda dengan ulama. Kalau gitu nggak nyaman, betul ya? Tahiyat yang dia untuk dia baik, lima awal dia, lima tidak ashab malah itu baru dia. Beres dah. Dari senjata nanti itu tahiyat dah. Enggak, karena kita paham, kalau kita mengerti betul lah. Kita kan semua ada yang pakai spion, maksudnya ada yang enggak. Sebenarnya orang nyaman itu dan terang ya terus dah. Gak mungkin kita tahu kalau kita tidak mengaji, harus ngaji wayahna etam. Apa bahasa Indonesia wayahna apa? Mewayahna. Memaksakan. Seharusnya. Terima kasih salah saya. Luar biasa. Yang mengerti wayahna mantap pengawasan udah kebiasaan Sabtu. Jangan dilatih. Dari yang kecil-kecil jangan selalu bergerak. Buka forum diskusi, akhirnya langsung diskusi. Ini benar Ustaz Habib kemarin berjamaah di masjid itu, nah itu baca Bismillah langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih tak riwayat. Kayak Bismillah misalkan. Atau begitu di Masjid Haram bin Asraya. Wih, kan ahli qiraat berbeda pendapat. Ada yang masukkan Fatihah itu termasuk ayat Bismillah termasuk ayat Fatihah, ada yang tidak masukkan ke ayat dari surah Fatihah. Kalau kita banyak wawasan, jangan dulu tenang. Ini pakai riwayat Hafs kan Asim, ini pakai Qarun bin Waraq An-Naras. Terus enak, kenapa? Karena kita tahu. Begitu. Pesan aja kamu. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Bapak Ibu, karena waktu juga yang batasi kita, saya sama Bapak Ibu berkata 27 gitu. Sangat menarik sekali, sangat ini bermanfaat ya. Bahwa ini adalah ilmu baru atau saya sudah bukan ilmu baru. Ya mungkin ilmu yang ini Pak belum kita ketahui. Ya ternyata kita bisa menyampaikan bahwa Ramadan ini ya harusnya ada perubahan ya. Jadi jangan sampai setelah lewat Ramadan kita tidak berubah. Artinya tetap konsisten melaksanakan sesuai seperti apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan bisa ini apa? Karena ini apa? Sini. Nah ini kamu yang pakai kopi. Sini, dapat kopi sini apa? Sini apa minta tolong? Sini tak minta. Kalau ini kita bantu coba Pak. Ini tolong disampaikan ke Pak Aceh tadi yang nanya. Di anak ini harus dikasih peran juga Pak. Tidak hanya sebatas ngobrol Pak. Ini satu lagi ke ini kasih ke Nin, ya. Nah ini ada Nin, ya. Ini Pak. Saya di grup kan kita kalau ada yang disampaikan disampaikan ke Pak. Kasih ke Nin, ya. Nah itu untuk apresiasi bisa dari kami ya. Bapak Ibu karena waktu dan kami mohon Ustaz kita silakan untuk ini doa bersama. Ini bukan bagian dari dialog dan pasar. Mari kita sama-sama berdoa. Ini apa yang tak kita lakukan yang sedang akan kita lakukan. Diterima Allah di Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu وعلى آله وصحبه اللهم تقبل منا دعاءنا وصلنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا والخصم عنا وتقبل وجوهنا يا رب العالمين يا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih, mohon maaf, selamat Hari Raya Idul Fitri, semuanya taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, amin wa antum bikhair. Ampunten lahir batin budi ayat
kata-kata, sikap, tegas, sabar, dan anak yang paling muslim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.